Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya. Jadi saya mau cerita pengalaman ya. Pertama kali masuk camp immigration, masuk penjara immigration. Jadi setelah kita naik mahkamah, hakim menjatuhkan hukuman kepada kita, kemudian kita akan masuk ke penjara. Bisa jadi penjara Kajang ataupun penjara Sungai Bulu ataupun penjara mana-mana lah. Jadi setelah kita di penjara, kita menjalani hukuman sesuai dengan putusan hakim tadi. Kemudian kita tidak langsung bebas ya, kita sambung gari lagi masuk ke camp immigration. Jadi namanya aja camp immigration, tapi sebenarnya itu lebih teruk daripada penjara di Malaysia sana. Nah, jadi waktu pertama kali masuk penjara immigration ini ya, camp immigration ini, memang kita akan shock lah, mental kita memang betul-betul diuji lah. Jadi pertama kali kita masuk penjara immigration, camp immigration ini, kita akan didata. Jadi kita akan didata, kita akan diberikan nomor badan, kemudian kita akan diarahkan nanti masuk blok-blok mana aja. Jadi di penjara immigration itu ada blok-bloknya, blok A, B, C, D. Nah, jadi setiap blok itu di dalamnya itu ada banyak ruangan-ruangan sel-sel penjara. Nah, jadi di setiap blok itu ada banyak sel-sel penjara. Nah, itu bloknya itu biasanya itu gelap, pencahayaan kurang, pokoknya betul-betul menakutkan lah ya kan. Jadi sebelum kita masuk blok, sebelum kita ganti baju nih ya, ganti pakaian, ganti seragam, ganti uniform, nah sebelum kita ganti pakaian penjara, nah kita akan disuruh nanti diminta buka baju sama buka celana. Intinya kita telanjang lah ini, tidak ada menggunakan selai benang pun. Nah kemudian nanti kita disuruh menghadap ke tembok. Nah jadi di dalam blok itu nanti sekitar 3 ataupun 4 orang disuruh menghadap ke tembok. Kemudian kita akan disuruh seperti spot jam ya, naik turun. Nah itu tujuannya itu untuk melihat apakah kita ada menyimpan benda-benda berbahaya ataupun benda-benda yang dilarang kan. Jadi seperti ini saya contohkan ya. Nah, jadi tangan kita nanti seperti ini. Tangan kita letakkan di tembok nih ya. Ini kita angkat tembok ya. Tangan kita letakkan di tembok. Kaki kita renggangkan, baru kita seperti ini. Sebanyak 10 kali seperti ini. 1 2 3 4 5 6. Nah, seperti itulah, sebanyak 10 kali. Nah, jadi kita melakukan gerakan seperti itu sebanyak 10 kali. Nah, untuk tadi ya, untuk melihat apakah kita ada menyelipkan ataupun menyimpan sesuatu ya, benda terlarang ataupun senjata tajam di dalam tubuh kita. Jadi kita melakukan itu tadi tidak pakai baju ya, tidak pakai celana. Nah, jadi setelah itu selesai, kemudian kita pun mengenakan baju tahanan. Jadi baju tahanan di penjara immigration itu warna hijau ya, hijau muda. Jadi hijau seperti hijau stabilo gitu. Nah, jadi pakaiannya berwarna hijau, celananya pun berwarna hijau. Nah, jadi celananya itu gembor ya. Jadi celananya itu besar. Celana besar, bajunya pun besar. Dan celananya itu celana ponggol ya. Jadi celana ponggol di bawah lutut. Nah, jadi ponggol. Nah, itulah kita kenakan pakaian dan baju tahanan yang berwarna hijau tadi. Dan ada nomornya, tapi nomornya itu sebenarnya tidak dipakai ya. Yang dipakai itu nomor badan kita yang dibuat pada saat kita di ruangan RO tadi. Nah, jadi pertama kali kita masuk ke camp immigration, kita akan dikumpulkan di ruangan RO untuk pendataan, buat nomor badan, dan untuk menyimpan inilah barang-barang berharga kita, mana tahu ada kan, seperti pocket ya, seperti dompet, KTP, SIM, ataupun STNK kita apabila kita ada bawa STNK. Jadi pada intinya barang-barang berharga kita akan disimpan, akan didata sama mereka di ruangan RO. Nah, jadi setelah dari ruangan RO tadi, kemudian kita masuk blok lah. Nah, jadi setelah masuk blok, nah itu sebelum kita masuk, setelah kita masuk blok, tapi kita belum langsung masuk ke dalam penjara kan. Nah, ke dalam sel-selnya kan. Jadi dalam blok tadi kan ada sel-selnya. Kita tidak langsung masuk dalam sel-selnya. Jadi di pintu masuk blok itu sekitar 5, 4 atau 3 orang, kita disuruh seperti yang saya praktekkan tadi.
Nah, tanpa mengenakan pakaian. Sehelai pun kita disuruh seperti squat jam tadi sebanyak 10 kali. Berdiri, jongkok, nah, seperti itu. Sebanyak 10 kali. Setelah selesai barulah kita mengenakan baju tahanan. Jadi baju yang kita pakai itu dikumpulkan di dalam satu plastik hitam yang besar. Nah, jadi pakaian kita pasti bercampur-campur lah dengan pakaian tahanan lain. Nah, jadi itulah yang paling membuat kita shock ya. Jadi ada pengalaman nih, satu tahanan dia waria ya. Jadi tahanan itu dia waria. Jadi dia masuk ke blok laki-laki, kan. Tapi setelah dilihat secara nggak sengaja pegawai imigrasi itu melihat kelaminnya. Rupanya dia bukan hanya waria, rupanya dia sudah operasi kelamin kan. Jadi kelaminnya itu sudah tidak ada lagi. Kelamin itu sudah kelamin wanita kan. Nah, kemudian dia dipindahkan. Nah, dia tidak boleh masuk blok laki-laki. Dia masuk blok perempuan. Dia jadi masuk blok penjara perempuan karena dia kelaminnya dia sudah rubah kan. Tapi kalau dia walaupun waria tapi kelaminnya masih kelamin laki-laki, mungkin dia masuk blok laki-laki. Tapi karena kelaminnya sudah dia operasi, sudah berganti kelamin lah menjadi kelamin wanita, nah dia masuk blok perempuan ya, blok wanita. Jadi nggak boleh masuk blok ini, blok laki-laki. Nah, itulah pengalamannya. Jadi yang paling sering ya, ini pengalaman juga yang paling, kalau di penjara immigration ini, di camp immigration itu, kita mungkin tidak heran lagi ya, banyak tahanan itu yang berkelahi, yang bergaduh. Bahkan yang jelas itu satu tahanan, karena kita kan ditahan dalam sel itu kan ada beberapa orang kan, bisa 10, 15, bahkan sampai 21 orang atau 20 orang kalau selnya itu besar kan, sel yang besar. Jadi di blok itu ada sel besar, sel sedang, sel kecil. Nah, jadi kalau sel sedang itu biasanya diisi oleh 15 orang. Sel yang kecil itu biasanya diisi 5 sampai 7 orang. Kalau sel yang besar itu 20 sampai 22 orang. Nah, itu. Jadi biasanya itu sering kejadian itu ya di penjara itu, penjara immigration ya. Sesama tahanan itu mereka itu berkelahi, apalagi sesama tahanan yang di dalam satu sel kan, mereka itu berkelahi. Jadi kalau berkelahi dan pegawai immigration itu tahu, maka kalian akan dipanggil tuh. Itu biasanya dua-duanya akan dipanggil dan diberi hukuman. Jadi hukuman itu yang biasa dilakukan pegawai immigration ya. Kalau ada tahanan yang berkelahi gitu ya, ataupun melanggar aturan lah pada intinya kan, itu biasanya itu tapak kakinya itu dipukul pakai pipe. Jadi pipe itu pipa ya. Jadi pipe itu bahasa Melayu Malaysia lah. Kalau di kita itu, di Indonesia itu namanya pipa. Nah, jadi tapak kaki mereka itu biasanya dipukul pakai pipa. Bisa 3 kali ataupun 10 kali, tergantung kesalahannya lah. Nah, tentunya mereka akan berjalan inilah seperti orang pincang kan, karena tapak kakinya. Jadi itu pun ada alasannya kenapa pegawai immigration itu memukul tapak kaki. Nah, jadi kalau tapak kaki ini kan dia tidak meninggalkan bekas kan, jadi dia tidak inilah, biar menjaga mereka juga lah, biar nggak sampai bermasalah kan. Jadi kalau dipukul bagian wajah kan tentu akan ini kan, akan terlihat luka-luka memar kan. Nah, makanya dipukul di bagian tapak kaki. Jadi kita akan merasakan sakit tapi tidak ada bekas gitu. Jadi bekasnya itu bisa, kalaupun ada bekas, bekasnya itu cepat hilang, tapi sakitnya itu nggak hilang-hilang kan. Nah, jadi jalan kita mungkin terhuyung-huyung lah, seperti orang terkilir. Nah, jadi seperti itulah pegawai immigration itu bukan menyiksa ya, menghukum tahanan-tahanan yang bandel. Jadi seperti itu. Oke, mungkin itu aja sedikit informasi yang ingin saya berikan. Jangan lupa di subscribe channel saya ini, karena banyak sekali pengalaman-pengalaman, informasi-informasi yang penting seputar dunia tenaga kerja, khususnya TKI yang bekerja di Malaysia. Apabila ada pertanyaan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.